enaknya ngaji di sini ya. Karena saya perlu tambahkan dengan kisah-kisah nyata yang dimana apa yang saya ceritakan itu real. Bahkan jamaah sekalian kan ngalamin kan. Cuman saya tambahkan karena apa? Kebanyakan orang yang saya ruqyah itu tidak mau masuk ke dalam YouTube. Ketika saya udah di videoin suaminya atau apa, jangan dimasukin ke dalam YouTube, Ustaz. Nah, bagi ukti, nah ini pengalaman lagi ya, bagi ukti, para akhwat, perhatikan, atau bapak-bapak, ibu-ibu, boleh kita mencintai anak kita, tapi yang tidak boleh itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, itu yang tidak boleh. Karena ada kejadian, saya waktu ruqyah di Setu, itu dia nelpon saya, Ustadz, anak saya itu ke rumah sakit setiap minggu. Dan kalau dia tidur, sesekali tuh kaget kayak ngeliat sesuatu yang gaib. Melihat gitu matanya mendelik ke atas dan kemudian ibunya itu dibikin nggak bisa tidur, nggak bisa nyaman tiap hari. Kemudian saya datang ke sana, kita cek ternyata memang perlu diruqyah kalau menurut saya. Dan apa yang membuat tercengang saya ketika saya mengatakan diruqyah ini sudah, tapi pada poin yang terakhir, coba Umi atau Bu, jenengan itu mencintai anak ini seperti apa? Dia diceritain bahwa anak yang pertama dan kedua karena dia kerja terima jadilah ya, dia tidak ngurusin dari kecil. Nah, yang kedua itu, dan yang ketiga ini karena dia sudah nggak kerja lagi, dia dari hamilnya, lahirannya, dari kecilnya, dan masya Allah ya, ini anak itu beda dengan yang pertama dan kedua. Wajahnya beda lah, lebih masya Allah, lebih ganteng kalau menurut saya. Benar saja ketika dia mengatakan sungguhnya semua anak saya cintai, tapi ini saya lebih kesini karena apa? Kalau dia sakit saya khawatir sekali Ustadz katanya. Kita arahkan, kemudian untuk tidak mencintai anak itu melebihi daripada batasan-batasannya, melebihi dari Allah dan Rasulnya, dia berdoa menangis, masya Allah. Kemudian dengan izin Allah, kita masih ada di sana, dibiarkan tidur, sudah nggak kaget-kaget lagi. Dan alhamdulillah kemarin dia telepon SMS katanya sudah membaik. Ada kisah yang kedua, saya ruqyah di Gabus, mohon maaf ya, yang kita ruqyah ini satunya. Jadi anak-anak satunya bahkan, mohon maaf ya, suaminya juga terapis anak. Sampai dia meyakinkan kepada istrinya, insya Allah anak kita tuh bisa ngomong. Karena dia punya masalah sudah 3,5 tahun belum bisa ngomong. Karena saya punya kasus yang sama berkali-kali, saya sering ya kalau meruqyah anak, saya tanya, bagaimana ibu mencintai anak ini? Karena biasanya dari anak 4 ya, dari anak 4 nih Bu, Pak, biasanya anak yang sering sakit-sakitan biasanya yang dicintai itu melebihi daripada anak-anak yang lain. Apalagi ini anak pertama. Saya tanya, ibu ini mencintai anak ini gimana? Oh, saya Ustadz sangat cinta sekali karena ini satu-satunya. Benar saja ketika adzan maghrib, saya melihat dia ketika mau sholat itu telat. Saya tanya, ibu gak sholat? Dia gak begitu khawatir karena meninggalkan sholat. Tapi begitu anaknya terjadi sesuatu, kepleset misalnya, dia langsung, itu anaknya jatuh, langsung dia buru-buru, awas, gimana keadaannya Abi? Wah, saya perhatikan, ibu ini gak sholat dari tadi nyaman-nyaman saja, tapi ketika anak ibu diteriakin ada mau jatuh atau apa, ibu langsung lari. Iya Ustaz, saya khawatir sekali. Nah disitulah kena. Kemudian kita terangkan bla bla bla, Bu, begini. Tidak dibenarkan ibu mencintai anak ini melebihi dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah dia berikan, ya Allah saya punya kesalahan. Ternyata saya mencintai anak saya melebihi daripada segala-galanya. Karena mohon maaf ya, kadang-kadang setan itu tahu betul. Ketika anak yang sudah dicintainya itu betul-betul ya, sakit sedikit itu dibikin sama setan itu kayak dramatis. Tujuannya apa? Ketika anak yang paling disayang ini sakit, nanti orang tuanya itu akan berkata,
apapun yang saya lakukan Ustaz, yang penting anak saya sembuh tuh. Sampai kadang-kadang diobati tidak syar'i. Terus ngambil obat-obat yang tidak syar'i. Sampai-sampai maaf ya, sampai disuruh berobat yang ke tempat yang dilaknat oleh Allah pun dia jalani. Ini berobat Ustaz, yang penting anak saya sembuh. Itu saja pemikirannya. Nah ini, saya mohon maaf ya, ini banyak kasus ini. Terutama yang kasus yang terbaru ini, yang terbaru banget gitu ya, yang terbaru banget ini. Jadi anak sulit bicara, kemudian dibawa ke Jawa. Dia telepon saya, Ustadz, apakah Ustadz punya kenalan seorang terapis bicara di SMS? Saya bilang coba bahas ini. Ternyata benar. Ternyata ibu bapaknya mencintai anak ini melebihi dari segala-galanya. Maka saya sarankan kepada panjenengan semuanya, mencintai anak itu nggak apa-apa, wajar lah. Tetapi jangan melebihi kapasitasnya, melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Seolah Allah dan Rasulnya itu di nomor sekian kan. Kayak tadi, semisal Allah ngelarang berobat nggak syar'i, tabrak aja karena kecintaan kepada anaknya itu nggak boleh. Allah maha pecemburu, tidak boleh. Ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ini ranjonya setan. Kalau anak sakit ya ikhtiar, maksud saya ke rumah sakit, ke dokter, ruqyah, berobat, terapis nggak apa-apa. Ya, silakan saja. Tapi saya ingatkan, setelah sudah berikhtiar, dikembalikan kepada Allah hasilnya itu. Jangan sampai anak ini harus sembuh, apapun saya akan lakukan. Nah ini yang berbahaya. Seolah-olah nggak ada saringannya. Allah tidak redho, tetap ditabrak aja demi anaknya sembuh. Nah, ini tidak boleh ya. Takutnya ini siapa saja. Takutnya jenengan akan diuji dengan sesuatu yang dicintai secara berlebihan. Itu takut.